Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rusdi Anwar di channel Talang Institute Literasi dan Kolaborasi. Kali ini kami bersama dengan Ketua Umum Salatin Asraf Trah Al-Jahra. Kesultanan. Ya. Ketua Umumnya yaitu Andi S. Alwi Arung Paroto. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ini Kakanda kabar baik ya Kakanda ya? Alhamdulillah. Lembaga kah atau apa ini Kakanda? Salatin ini apa ini? Oh iya, Ya, baik. Jadi Salatin itu kalau di dalam bahasa oke. terjemahnya itu Ya, sultan atau bangsawan. sultan Iya, atau bangsawan. iya, Oke. Salatin. Ya. Jadi Salatin ini jamak daripada sultan-sultan atau raja-raja lah Hah? secara garis besarnya. Ya, ya, ya. Kemudian Asraf itu Ya, Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait. Iya, Ahlul Oke. Bait Rasulullah Oke. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi yang lebih dikenal kalau di kesultanan itu gelarnya Syarif atau Sayyid. Nah, kalau Oh, kita di Sulawesi Selatan kan Sayyid biasanya oh, panggil saya. dia. Oke. Puang Sayyid, Puang Sayyid. Ah, itu biasa. Oke. Oke. Jadi begini Kakanda ya. Siapa Wali Songo Iya, iya. itu yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Iya. Oke. Atau punya kakek Iya, di Sulawesi Selatan namanya Jamaluddin Al-Kubro. Benar apa tidak itu Kakak? betul. Nah, Jadi dalam beberapa literatur oke. itu memang disebutkan di dalam kitab-kitab itu, Heeh. bahkan itu diakui di beberapa negara seperti Mesir, Ya. kemudian di Yaman, Oh, Yaman, oke. ya, terus di Yordania, bahkan ada 14 negara. Jadi anggota kita tuh dia punya Oh. sertifikat 14 negara. Punya sertifikat 14 negara, oke. 14 negara seperti saya Sarif, Dr. Oh, Hamdan ya. SHMH, Oke. dia dapat pengakuan dari 14 negara. 14 negara. Jadi Ah, dan itu legal. oke. Legal secara hukum Indonesia maupun internasional, artinya diakui. Legal secara Terus ada nasional, juga oke. keturunan dari keluarga kita juga dari Sulawesi. Dia kebetulan dari keluarga Arung Bulo-Bulo, Ya. Sinjai. Nah, itu dia dapat pengakuan juga Oke. dari Mesir malah Mesir, itu. oke. Iya, iya, Dan iya, di oke. Mesir ini pencatatannya tua sekali di Mesir itu. Iya. Jadi dokumentasinya siapa yang tidak tahu? Di Mesir itu kan sejak zaman dulu Universitas Al-Azhar kan. Al-Azhar, betul. Nah, itu sangat terkenal. Nah, begitu. Jadi memang ada, dan itu terkonfirmasi memang beliau leluhurnya Ya. para wali di Indonesia ini, beliau itu. Leluhur para Iya, wali. Iya. Jadi Sayyid Jamaluddin Al-Kubro itu Sayyid Jamaluddin Husain yang Pusarawajo itu. Nah, beliau itu orangnya. Berarti Wali Songo yang masuk menyebarkan Islam di Iya. Pulau Jawa punya kakek Iya. Jamaluddin Al-Kubro itu di Iya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Dan itu sudah beratus-ratus tahun. Oh kan. iya, Kan itu oke, kan betul. sejak berdirinya Ya. kerajaan Bone itu kan hampir bersamaan itu. 1400-an, 1300, 1400-an. Wow, kan. lapang betul. Nah, itu berapa abad itu. Ya, betul. Nah, jadi ini kan sejarah turun-temurun kan. Sejarah turun-temurun, Artinya betul. secara pencatatan di kerajaan, di kesultanan, Ya. maupun tradisi lisan masyarakat sudah turun-temurun itu. Oke. Setosara ya. Iya. Dan keturunan beliau ini jadi banyak jadi bangsawan di Nusantara ini. Banyak jadi bangsawan. Iya. Oke, itu terkonfirmasi ya Kakanda ya. Iya. Oke, kemudian kita masuk pada ini. Kok bisa gitu loh, Kakanda? Ini kakek Wali Songo yang notabene Arab. Iya. Kok tiba-tiba masuk ke Sulawesi Selatan? Padahal kan ini kalau pada zaman dulu itu kan masih kapal laut. Iya. Otomatis di mana di Sumatera atau di Aceh lah semestinya. Iya. Kok bisa masuk ke Sulawesi Selatan? Kok bisa gitu? Apa anunya Sulawesi Selatan ini? Ya, mungkin Sulawesi Selatan ini kan kalau dalam cerita Selat Lagaligo kan. Lagaligo, oke. Lagaligo, kemudian dalam kitabnya Tuhfanun Nafis Raja Ali Haji yang di Pertuan Muda Riau. Oke. Juga kan ada catatan-catatan tentang sejarah Bugis itu kan. Ya. Nah, termasuk migrasinya
para keturunan Bugis yang menjadi raja-raja di Melayu kan. Raja-raja di Melayu, Di betul. Melayu, di Malaysia, Ya, Brunei, ya, 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 Mindanao, ya kan. betul. Jadi ada hubungan semua Ada sebenarnya. hubungan. Jadi kan dari Bugis itu, dari Bugis, Oke. Bugis dan Makassar itu. Ya. Artinya ya tidak heran kalau beliau ke situ begitu. Maksudnya adakah petunjuk bahwa kamu datang ke sini, Ya, Sulawesi Selatan, atau memang apa kalau gitu? Mimpi kah? kalau kita bercerita, beliau itu kan ulama. Ya, oke. Jadi saya kebetulan memang punya ijazah halifah ya. Ya. Halifah Thorikoh saya. Oke, ya, Saya betul. kebetulan ada di beberapa Thorikoh saya pegang. Di Ya. antaranya Thorikoh Halwatiyah juga Oh. ada. Wah, Halwatiyah juga ada ya. Samaniyah juga ada. Ya. Idrisiyah ada, Qadiriyah ada, Naksabandiyah juga ada, saya punya. Lengkap. Ya enggak, kakek kita kan Syekh Yusuf Ya. Makassar juga kan sebenarnya ke-17 tarekat beliau. Guru besar, tarekat beliau. Nah. Cuma yang sekarang lebih banyak saya lihat itu lebih banyak berkembang itu kan Halwatiyah sama Samaniyah kan begitu. Di Sulawesi kan, nah, terutama di Maros. Ya. Nah, tapi banyak sebenarnya raja-raja di Sulawesi Selatan tuh jadi guru tarekat juga. Seperti Latin Tritapu itu Sultan Saleh. Sultan Ahmad Soleh itu kan beliau pengarang penyusun kitab Nurul Hadi namanya, dan itu tidak pernah dipublish dan semacam diteliti secara ini dijadikan disertasi atau apa buku beliau itu kan bukunya. Betul. Jadi tidak heran itu karena keturunan Said Jamaluddin Kubro tadi menjadi ulama, menjadi raja begitu. Ya berawal dari situ tadi. Berawalnya dari situ ya, Kak. Ya artinya itu identik dengan kebangkitan Islam dari timur kan kalau kebangkitan Islam dari timur. Iya. Nah, Oke. Nah, kan ini kalau kita mau menggali semuanya ini, ya kan, menggali semua ini kan kemarin orang selalu berbicara bahwa kok bisa Sulawesi Selatan masuk duluan Islam. Ini kan jadi diskusi panjang sebenarnya. Nah, kalau tarik dari penjelasan Kakanda tadi itu bahwa kakek Wali Songo di Tosora atau di Sulawesi Selatan. Betul. Berarti itu bisa menjawab Kakanda ya? Betul. Bahkan Gus Dur sendiri kan pernah ziarah ke sana. Oke. Oh iya. Gus Dur itu. Banyak ulama-ulama ziarah ke sana. Dan ulama Timur Tengah juga tahu kalau masalah Said Jamaluddin Kubro itu ada di sana. Ada di sana. Dan memang pada abad keberapa? Sekitar tadi abad 14. 14. Sekitar abad 14 itu. Ya hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Hampir bersamaan dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kemudian ya Kanda ya, ini masuk Jamaluddin Al-Kubra ini masuk di Sulawesi Selatan, di Tosora ini. Ini memang langsung dia menyebarkan agama Islam atau dia dulu lihat-lihat keliling dulu, jalan lihat gimana saya masuk ini. Jadi beliau itu masyarakat sekitar. Beliau itu kan beberapa tempat disinggahi beliau. Berapa tempat? Beliau juga ada beberapa lah di beberapa tempat. Ya. Nah, jadi persinggahan beliau terakhir ya di sana. Persinggahan terakhir di Tosora. Di Tosora Wajo. Oke. Nah, itulah beliau. Artinya beliau duduk di situ. Kalau cerita para ulama ini, beliau berhalwat di situ, melakukan suluk di situ, dan tradisi sufi ya. Sufi. Sufi kan biasanya biasa di masa-masa akhir hayatnya itu melakukan semacam suluk, halwat, kalau halwat, betul ya. Sambil membina para murid, biasanya begitu. Jadi atau skala beliau ini ulama besar, jadi otomatis dari berbagai negara itu. Berbagai negara. Cuma kan ini belum terekspos. Jadi beliau itu murid beliau di mana kan begitu. Ya. Begitu. Kemudian ini di penyebaran agama Islam begitu. Artinya kan di zaman kerajaan banyak kerajaan yang mungkin pada saat itu ini apa lagi nih? Ini ajaran apa lagi nih kan pada saat itu kan nenek moyang mereka masih mengajarkan hal-hal yang
Ya masih pada saat itu masyarakat sekitar masih ramai berjudi, Iya, iya. menyembah-nyembah Mm, berhala. Terus iya, ini Jamaludin Al-Kubra ini masuk tiba-tiba, diterima apa enggak nih, Kakanda? iya. Jadi namanya seorang wali ya, Ya, wali Allah ini kan oke. kalau nabi itu kan diberikan namanya mukjizat. Ah, Kalau wali itu hmm, namanya karomah. Roma. Nah, Oke. kalau kepada kita ini kan orang biasa Hmm, yang bukan level wali namanya maunah namanya. Nah, kepada orang yang bukan muslim namanya istidrat namanya kan. Istidraj. Nah, Oke. istidrat. Jadi Iya, iya. orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah itu. Ah, Nah, beliau ini karena punya kelebihan itu, ah, karena beliau juga seorang ulama syariat, ya, ulama tarikat, ya, ulama hakikat, ulama arifat, jadi beliau mudah menyebarkan itu. Jadi eh, jadi tantangan-tantangan dakwah yang sifatnya ya. yang begitu-begitu tadi itu pasti mudah Pasti, pasti di mudah. uh, Tuh. diselesaikan. Iya, Bagi iya. seorang wali Allah itu tidak sulit. Tidak sulit Ya kan kita ya? sudah banyaklah cerita-cerita para wali zaman terdahulu. Beliau dakwah di Iya. kerajaan ini, akhirnya diambil jadi menantu raja atau apa, Ah, dan keturunannya nanti jadi raja juga, karena jadi hmm, sultan di situ. Gitu. hmm. Banyak itu Iya, iya, sebenarnya. iya. Perkembangan Islam di Sulawesi Hmm, Selatan itu iya, beda dengan di luar atau di Pulau Jawa ya. iya, Di Sulawesi Selatan perkembangan sekolah-sekolah Islam iya, nggak iya, nggak beda dengan di Jawa iya, yang iya, betul-betul iya, menyebar luas. iya, iya. Apa sebenarnya yang menjadi kendala itu? Ya, jadi mungkin karakteristik kita ini kan orangnya apa? Kalau di Sulsel tuh kadang menyembunyikan ilmu, kadang-kadang itu. Menyembunyikan ilmu. Iya. Jadi berilmu tapi Iya, iya, seolah-olah tidak berilmu kan begitu. iya, 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 Kalau iya. bahasa Islamnya tawaduk lah. Oh, tawadu ya. Tawaduk. Iya, iya. Jadi merendah, Oke. merendah. Iya, iya, Walaupun iya. pintar Ah, tapi uh, suka merendah. ah, Artinya bukan tidak berilmu tapi tidak berilmu. berilmu. Oke. Jadi banyak ulama-ulama sebenarnya di Sulawesi itu yang berilmu. Hmm, Contohnya Syekh Yusuf itu, saya Yusuf. contoh. Cuma kan kebanggaan tadi belum dimunculkan. Ah, Syekh Yusuf itu kan ya. secara apa seperti daerah lain itu Betul. kita mungkin sibuk dengan Hmm, masalah ini masalah itu. ya, Nah, kalau yang lain kan pondok pesantren tuh misalnya haulnya Syekh ini. ya. Nah, kalau kita ini belum nih. Yang Nah, artinya itu. kita ini sebagai masyarakat Bugis Makassar Ya. mestinya kita harus membanggakan ulama kita juga, ya kan Oke, oke, begitu. oke. Jadi begini Kak. Jadi memang di sana itu kan ada marga-marga kan Iya, ya, betul, betul. Alatas, Betul, Asyagam, betul. apal semua, Betul. ya kan? Iya. Apa yang membuat sampai banyak Ya, jadi begitu? begini, kalau kita lihat di zaman dulu itu kan memang dua wilayah yang besar kan, Hmm. Makassar maupun Batavia kan. Ya. Jadi kalau di barat itu terkenal dengan Batavia, Oke. kalau di timur terkenal dengan Rotterdamnya kan. Rotterdam. Ah, ah. Oke. Nah itu. Hmm. Nah jadi itu. Iya, iya, iya. Itulah jadi jangan heran jadi banyak masyarakat Arab bermigrasi itu ke Sulawesi dulu nanti menyebar Oke. ke Indonesia Timur Sip. begitu. Ya. Begitu. Oke. Hmm. Oke. Itulah tadi diskusi kita dengan podcast bersama Ketua Umum Salatin Ashraf Az-Zahra, Trah Kesultanan, yang dalam hal ini Ketua Umum Andi S. Alwi Arum Paroto. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi dengan podcast-podcast selanjutnya, dan juga ingat nonton, share, dan subscribe Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.